Kemudian induk jantan diurut dan spermanya langsung diteteskan. Wadah penetasan harus dibersihkan. Kemudian, gosoklah dengan sabun deterjen secara keseluruhan pada wadah penetasan. Perlu dilakukan agar wadah penetasan terbebas dari kotoran dan bakteri yang menempel. Wadah penetasan yang telah dibersihkan diisi air bersih setinggi kira-kira 20 cm sampai dengan 25 cm dan air yang digunakan untuk mengisi wadah penetasan sebaiknya yang sudah diendapkan selama 3 hari. Nah, kemudian diaerasi yang bertujuan untuk menaikkan kadar oksigen yang terlarut. Kemudian diberi larutan metalin blue. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bibit penyakit dengan dosis 3 ppm per liter. Selanjutnya, memilih induk ikan yang siap dipijakan. Diperlukan alat kateter. Adapun ciri induk matang kunat adalah gerakannya lambat, perutnya buncit, dan alat kelamin kemerah-merahan. Ciri induk jantan matang kunat adalah gerakannya lincah, badannya ramping, alat kelamin menonjol kemerah-merahan. Dan bila diurut bagian perut keluar cairan sperma. Nah, cara membawa induk ke ruang hatchery. Setelah selesai memilih induk yang siap dipijah, cara pengangkutan pun induk sangat penting untuk diperhatikan. Pengangkutan dengan pipa pralon yang disesuaikan dengan besarnya induk bertujuan agar induk tidak mengalami stres atau luka. Memasukkan induk ke pemberokan secara terpisah. Sebelum induk disuntik, dilakukan pemberokan secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan kandungan lemak dengan lama waktu 1-2 hari.
alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyuntikan. Jarum suntik, Ovaprin, Aquabides atau larutan fisiologis, kain lap, tisu, wadah penampungan telur, dan yang terakhir nih lucu nih, yakni bulu ayam. Dosis hormon Ovaprin 0,5 ml per kilogram, dan untuk pengencer menggunakan Aquabides dengan dosis 2 kali hormon Ovaprin yang digunakan. Penyuntikan induk betina pada posisi punggung dilakukan 2 kali dengan jarak waktu 8 jam setelah penyuntikan pertama. Selanjutnya, penyuntikan kedua dengan punggung yang berbeda. Kemudian stripping atau pengurutan. Sebelum induk diurut, tubuh induk dilap. Untuk induk betina, pengurutan dilakukan setelah penyuntikan kedua dengan jarak waktu 8 sampai 10 jam. Pengurutan dilakukan berulang-ulang secara perlahan dari arah perut ke arah kelamin. Kemudian induk jantan diurut dan spermanya langsung diteteskan. Telur dan sperma yang ditampung di dalam mangkok kemudian diaduk dengan bulu ayam secara perlahan dan ditambah larutan fisiologis secukupnya dengan bertujuan untuk mengencerkan sperma. Penebaran telur. Telur yang telah dicampur dengan sperma ditebarkan ke wadah penetasan dan dipasang pemanas dengan suhu kira-kira 28 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian diaerasi dengan sedang. Menetas antara 18 sampai 24 jam setelah penebaran telur. Pemanenan larva ikan dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dengan menggunakan seser. Untuk memudahkan pemanenan, gunakanlah lampu senter agar larva berkumpul sehingga mudah untuk menyesernya. Hasil seseran dimasukkan ke dalam baskom dengan cara membalikkan seser
kemudian ditebar ke bak pemeliharaan. Nah, yang tidak kalah penting nih, penetasan Artemia. Artemia itu apa? Artemia adalah jenis udang-udangan tingkat rendah yang disukai oleh larva ikan. Artemia ini masih berbentuk telur dan perlu ditetaskan terlebih dahulu sebelum diberikan pada larva. Dengan cara mengaerasi, air dalam galon yang terlebih dahulu diberi air 2/3 bagian galon. Kemudian diberi garam 1/4 kg. Lalu ditetaskan Artemia 3-4 sendok makan per galon. Pemanenan Artemia menetas dalam waktu 18 jam. Artemia dipanen dengan cara menutup aerasi udara kurang lebih 5 menit, lalu Artemia yang menetas akan mengendap dan dikeluarkan melalui selang yang berada di bawah galon. Lalu tampung dengan menggunakan saringan Artemia, kemudian masukkan ke dalam mangkok yang berisi air bersih. Pemberian pakan. Larva mulai makan setelah berumur 24-36 jam setelah telur menetas. Pemberian pakan dilakukan 5-6 kali dalam 1 hari. Menjaga kualitas air. Kualitas air merupakan kunci utama dalam proses pemeliharaan. Penggantian air sepertiga dari jumlah air yang terdapat pada wadah pemeliharaan. Sisa kotoran yang berada di dasar bak disipon dengan menggunakan selang yang ditampung dalam baskom. Bila ada larva yang terbawa ke dalam baskom, maka masukkan kembali. Pemberian pakan dengan cacing. Setelah larva berumur 5 hari, kemudian gantilah pakan dengan cacing sutra yang telah dihaluskan. Pemberian pakan dilakukan 3-4 kali dalam sehari. Demikian para pemirsa Kusrika Channel, mudah-mudahan bermanfaat.